Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai kita pantun dulu ya Pak. Boleh? Cakep. Belum. Pergi ziarah ke kota Mekah. Cakep. Pulangnya ke penghasilan. Cakep. Kalau hidup pengen berkah, sering-sering baca Quran. Kamu kan? Agak maksa dikit. Sama-sama. Jurus masalahnya atau lagi belajar sama saya Bapak Pak. Coba dibalaskan lagi. Perlu dibalaskan. Alhamdulillah. Jadi kalau hidup pengen berkah, perbanyak baca Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Karim serta jemaah. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Bapak Ustaz Ramdhani SAG beserta keluarga dan pengurusnya yang tak bisa menulis satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para aparat lingkungan, Bapak RW, Bapak Ketua BPD, Bapak Yudi, para asatidz, wabil khusus Abi Karim, serta jamaah, juga jamaah yang hadir pada malam ini. Insyaallah ngumpulnya kita pagi ini Malam. Semangat terus pagi. sengaja biar semangatnya seperti pagi. Alhamdulillah ternyata Pak saya masih mau bersih. Ya boleh Pak diam aja. Ya boleh Pak saya aja berarti langsung tingkat fokusnya luar biasa. Makanya jangan ragu lagi. Jadi meskipun malam semangatnya harus selalu Pak. Insya Allah mempunyai kita malam ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus malam ini Allah berikan nikmat kita bisa menghatamkan Quran. Ini nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri, biasanya hatamnya berapa bulan sekali? Bulan lah, tahun. Kadang-kadang bulan Ramadan aja. Ini alhamdulillah satu bulan bisa 2 kali. Sekali. Alhamdulillah. Uyuan. Jadi ini nikmat yang harus disyukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah kasih nikmat yang lebih banyak bagi kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya yang senantiasa meneruskan ajaran dan perjuangannya hingga yaumil qiyamah.
setiap kali kita beli sebuah barang, sebut saja elektronik, entah itu HP, TV, radio, meskipun sekarang udah nggak ada yang pakai radio ya Pak, masih ada yang pakai radio? Masih. Kalau sebelum YouTube di HP, ya beda dengan zaman dulu ada radio atau yang lainnya. Biasanya selain kita dapat barang itu, dapat juga buku panduan, betul. Tujuannya apa? Agar kita bisa pakai itu barang dengan baik, agar berfungsi dengan baik, dan ketika dipakai bisa kita gunakan dengan maksimal, sehingga terhindar tuh dari kerusakan, terhindar dari kemubaziran. Coba kalau nggak bisa pakai, Pak, udah dibeli nggak bisa pakai. Pernah nggak punya pengalaman beli barang terus nggak bisa pakai, hanya ngantuk nggak pakai? Pernah? Mungkin karena kita tidak tahu cara pakainya. Ada buku panduannya, cuma kita nggak bisa bacanya, mungkin bahasa Inggris semua. Jadi tujuan daripada buku panduan itu adalah agar kita bisa pakai itu barang. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama manusia berikut dengan buku panduannya. Buku panduan itu harus dibaca, buku panduan itu harus dipelajari, buku panduan itu harus dipahami, buku panduan itu harus diamalkan. Kalau diamalkan, maka kita mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buku panduan yang saya maksud? Tiada lain dan tiada bukan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bidadahu, Al-Qur'an Kebanggaanku. ku yakin Al-Quran tetap di hati. hari ini pasti hatam. Bisa. Al-Qur'an di dadaku, Al-Qur'an di hatiku, ku yakin hari ini pasti hatam. Sudah hatam. Tapi pastikan jangan sekedar hatam, pastikan kita dapat rasa juga selama baca Quran. Jangan sampai mulut baca tapi gak dapat rasa. Nah, nanti kita bahas bagaimana agar kita baca Quran itu dapat rasa. Tadi baca Quran rasanya gimana Pak? Hambar, manis, kemanisan, kurang manis, atau pahit? Standar-standar aja. Standar-standar aja. Beruntunglah bagi kita yang baca Quran bisa merasakan manisnya baca Quran. Berarti kita sudah mulai meresapi bacaan Quran kita. Jadi Allah menciptakan manusia berikut buku panduan yang disebut dengan Quran. Itu Quran harus dibaca. Tujuannya apa? Ada buku panduan. Tujuannya untuk menjadi petunjuk bagi kita. Bukannya Quran itu huda. Apa huda, Pak? Huda itu adalah petunjuk. Ada yang hafal ayatnya? Oke, 2000 mana? Pada nyebutin 2000 naikin loh. 50.000 ke? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat berapa? Ayat berapa? Sana. Lah kiri paling atas. Saiful. Surah Al-Baqarah, surah kedua 185, juz 2, posisi sebelah Kanan. kiri. Oh, belakang. Kiri, permukaan. Ya. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan menjelaskan petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Furqan itu pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi mudah-mudahan Quran yang kita baca ini membuat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Gimana? Halal ya. Jadi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, baca Qurannya bisa menjadi pembeda. Insya Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad
Jibril alaihi salam. Jadi Quran turun itu nggak langsung ke Nabi Muhammad jamaah sekalian, tetapi lewat malaikat Jibril. Makanya kalimatnya inna nahnu, ya. Jadi bahasanya inna. Jadi kalau di Quran ada bahasa inna, sesungguhnya kami, bukan berarti Allah lebih dari satu, bukan. Ada yang bertanya dulu, Ustaz, ini kan Quran kalam Allah, ucapannya Allah, tetapi kenapa ada kalimat inna? Inna itu sesungguhnya kami. Kalau kami kan berarti lebih dari satu. Maksudnya apa? Ketika ada kalimat inna, di situ Allah enggak sendirian, ada campur tangan yang lain. Contoh ketika Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Berarti inna di situ Allah bersama malaikat Jibril. Allah menurunkan Nabi Muhammad cuma lewat malaikat Jibril. Bisa kalau menurun langsung? Bisa banget, sangat bisa. Cuma di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam hal dakwah Quran alangkah lebih indahnya jika dilaksanakan bareng-bareng. Hatam Quran alangkah lebih indahnya kalau dilaksanakan bareng-bareng. Coba kalau sendirian, baca Quran sendirian, kira-kira bisa nggak satu bulan hatam satu kali? Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Kalau yang bisa, insya Allah. Ya. Memang bapak-bapak di Baitur Rahim tawadu, ya, tawadu. Apa tawadu baca? Tawadu rendah hati. Padahal di rumahnya rajin baca Quran. Alhamdulillah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada banyak keistimewaan Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah setiap huruf yang kita baca itu mengandung dan mengundang banyak kebaikan. Satu huruf, satu huruf yang kita baca dibalas 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan. Itu kalau di luar bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab kan bulan yang dimuliakan Allah. Kalau kita ibadah, kalau kita beramal soleh, pahalanya berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lain. Maka bersemangatlah ibadah di bulan Rajab ini. Kalau istilah Abi Karim, Rajab hebat. Betul? Maksudnya apa? Harus hebat ibadahnya, harus hebat amalnya, harus semangat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab, kalau kita ibadah pahalanya dilipat ganda sama Allah. Sebaliknya kalau kita dosa, kalau kita berbuat maksiat, dosanya juga dilipat gandakan sama Allah. Masya Allah. Jadi Quran ini istimewa banget, lebih utama dibanding kitab-kitab yang lainnya, dibanding buku-buku yang lainnya. Kalau kita baca buku-buku bacaan, apa? Buku bisnis, buku marketing, buku novel, itu dapat pahala nggak bacanya? Paling dapat motivasi, paling dapat semangat. Ya, Quran motivasi ada, penyemangat ada, petunjuk ada, hukum-hukum ada banyak, berpahala lagi. Tidakkah kita tertarik untuk membacanya setiap hari? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang hal ini, jamaah sekalian. Begini bunyi hadisnya ini: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Man qara'a sing saja man qara'a barang siapa yang membaca harfan satu huruf min kitabillahi dari kitab Allah, falahu asyru man harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu ibarat 10 kali lipatnya. Terus Nabi bilang gini, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf?
Bagaimana kalau satu Al-Baqarah kita baca? Bagaimana kalau satu Quran malam ini kita hatamkan? Berapa banyak kebaikan yang jamaah Baitur Rahim dapatkan? Tidakkah jamaah tertarik ikut program hataman Quran di Baitur Rahim? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini saya paparkan keutamaan-keutamaan baca Quran. Tidakkah kita tertarik duduk di sini? Enggak disuruh baca di depan kok. Cuma ikut bareng aja, mau mojok di pojok boleh. Betul Ustaz, boleh. Mau nyempil mungkin di belakang tiang biar nggak kelihatan, boleh. Kemarin dapat kabar ada orang takut baca Quran, malu katanya, minder katanya. Saya tanya ke pengurus, itu yang minder emang disuruh baca? Kan orang yang menarik. Kecuali kalau disuruh baca, ya. Kecuali kalau disuruh baca mungkin ada saya nggak mau, takut akhirnya nggak mau lagi, gitu ya. Jadi yang tadinya rajin salat berjamaah katanya jadi nggak rajin gara-gara ada program ngaji. Jangan-jangan harus rupiah. Karena biasanya yang takut sama ayat Quran itu biasanya apa? Pananan. Hadirin jamaah rahimahumullah. Jadi masjid ini bukan hanya tempat sholat. Masjid ini bukan hanya tempat berjamaah, tetapi di sini pusat kebaikan, termasuk baca Quran. Jadi ketika ada program baca Quran, one day one juz, yuk kita sambut penuh dengan semangat. Alhamdulillah nih udah 2 kali atau 3 kali? Udah 2 kali. Jamaahnya masih bertahan. 4L. Apa 4L? Lu lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita ke masjid ke musola jangan heran ya, ketemunya itu lagi bacanya. Ya, saya udah singgahi itu beberapa masjid di lingkungan kita musola ya. Bahkan kalau saya lihat HP, kadang-kadang ada foto beberapa tahun yang lalu 2018 misalkan ya. Foto mungkin lagi sarapan habis kajian gitu ya. Loh kan ini sampai 2025 orangnya ingin lagi. Ya, paham nggak maksudnya? Artinya apa? Ya memang 4L itu nyata aja. Dan nanti di surga pun sama 4L. Di surga pun sama 4L. Orang yang sudah ke masjid ya temannya sudah ke masjid kan? Mudah-mudahan nanti kalau Bapak masuk surga, teman-teman yang lain juga ikut masuk surga. Nanti di surga tanya Bapak, lu di sini lagi. Emang gak bosan ketemu Quran? Ya 4L. Jadi yang di surga itu sama 4L ya. Insya Allah. Karena orang masuk surga berkelompok-kelompok, orang masuk neraka juga berkelompok-kelompok. Hadirin jemaah rahimahumullah, balik lagi ke tema kita. Jadi setiap kalimat yang kita baca itu mengandung pahala kebaikan. Ya, kalau kita bacanya ikhlas karena Allah, kalau kita bacanya karena cinta, insya Allah itu ada energi positif yang menjalar ke seluruh tubuh kita. Kenapa sih bismillahnya orang dulu itu kadang-kadang luar biasa efeknya Pak? Tapi kadang-kadang bismillahnya kita nih ada orang kerasukan, kita bacain Al-Fatihah, malah ngikutin dia baca Al-Fatihah. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Yang pinter. Kadang-kadang kalau para ulama kita, para guru-guru kita, ada anaknya, ada misalnya kita bawa anak nangis nih jadi belum diapa-apain, cuma dipegang doang udah berhenti nangisnya. Ya. Tapi kalau datangnya ke kita, kira-kira berhenti apa tambah nangis? Tambah nangis. Baru si duit baru diam. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Itulah yang disebutkan energi positif. Para ulama tiap hari zikir, tiap hari baca Quran, tiap hari beribadah, wajar kalau seluruh jiwa raganya full energi positif. Jadi ketika ada yang butuh ke dia, orang sakit, orang nangis, kurang energi positifnya kurang, dia transfer energi positif dia, maka langsung diam. Ya, kenapa? Kalau nanya ada pada negatif. Oke, hadirin dalam rahmatullah. Jadi energi itu memang tak terlihat tapi terasa ya. Ketika kita baca Quran, kemudian kita mendapatkan ketenangan. Tenang itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak tenangnya? Nggak kelihatan. Tapi kerasa? Kerasa.
Ikhlas itu kelihatan nggak? Terasa nggak? Terasa. Itu yang disebut dengan energi. Maka ciptakan selalu energi positif di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada Rasulullah, seharusnya berapa kali khatam Quran itu? Gitu ya. Kata sahabat, saya mampu menghatamkan 1 kali dalam sehari. Gitu ya. Akhirnya apa? Mentok-mentok di 7 hari, paling cepat 7 hari, biar kita bisa menikmati bacaan kita. Jadi mulainya kita ambil mungkin malam Jumat, nanti selesai di malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena malam Jumat itu adalah malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ketika dihatamkan Quran dan kita berdoa, mudah-mudahan doanya mustajab. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, ya. Kalau kita berbicara hadis dan kalau kita berbicara yang sahih itu biasanya Sahih Bukhari, Muslim, ya, Kutubus Sittah. Jadi yang diriwayatkan oleh 7 imam. Tetapi untuk yang sifatnya fadhailul amal, yang sifatnya keutamaan amal, boleh kita mengambil hadis yang lemah, ya. Hadis lemah itu Pak bukan berarti tidak boleh diamalkan ya sekalian. Boleh selama isinya fadhailul amal. Yang nggak boleh itu kalau isinya tentang akidah atau keimanan. Hadis lemah itu misalkan hadisnya banyak nih, ada 10 lemah semua. Tapi kalau digabung menjadi hasan itu hadis, ya, berarti boleh diamalkan. Isi hadisnya begini: siapa yang membaca Quran sampai khatam, lalu ketika khatam dia berdoa, maka yang mengaminkan itu adalah 4.000 malaikat. Makanya nanti kalau baca doa khatam Quran habis khataman, jangan lupa doa, ya. Barangkali punya hajat, barangkali punya harapan, punya impian di 2025 ini, sampaikan kepada Allah. Jangan salah Pak, doa khatam Quran itu mustajab luar biasa. Maka ciptakan diri kita, ya, bahwa ketika kita khatam Al-Quran itu momen yang sangat mustajab, waktu mustajab. Kalau di Mekah ada namanya tempat mustajab, di Indonesia banyak waktu mustajab. Di Madinah ada tempat mustajab, ya Allah. Di Indonesia juga kita bisa maksimalkan waktu-waktu mustajab. Sekarang kan lagi musim hujan ya, kadang gerimis. Itu hujan kan waktu mustajab. Kemarin hari Jumat, khotib duduk di antara 2 khutbah, itu waktu mustajab. Bahkan ketika bapak-bapak dizolimi, disakiti, dilukai, itu juga waktu mustajab. Misalkan panangan nih dizolimi orang, itu langsung berdoa, langsung berdoa. Tapi jangan doain dia yang jelek-jelek, jangan doa. Ya Allah, ya Allah. Ayo lagi. Misalkan pengen nambah sapinya, pengen nambah kambingnya misalkan, ya. Jadi kalau dizalimi orang, ditipu orang, disakiti orang, itu langsung doa itu tentang hajat kita. Ya Allah, semoga Engkau undang saya haji tahun ini ya Allah. Mungkin kan kira-kira haji tahun ini? Insya Allah mungkin. Kan ada haji corona yang langsung berangkat. Tapi memang harganya lumayan. Seharga apa Pak? 400 ya kurang lebih. Tapi mendingan yang nunggu, ya. Kenapa? Agar kita bisa menikmati sabar. Hadirin yang rahimakumullah, sampai mana tadi itu? Sampai saat ada doa. Oh iya. Jadi ketika dizalimi itu waktu mustajab. Khataman Quran juga waktu mustajab. Nah makanya nih alhamdulillah nih di DKM ada program khataman. Berarti kan DKM menciptakan sebuah kegiatan yang di dalamnya ada waktu mustajab itu Pak. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Terus satu lagi nih teman sekalian yang mungkin perlu kita tanamkan sehingga ada motivasi di dalam diri kita, bahwa setiap huruf yang kita baca itu tadi kan saya sampaikan mengundang kebaikan, mengandung kebaikan. Maka yang namanya kebaikan ketika ditransfer ke media apapun dan media itu kita pakai, maka akan
minum. Mudah-mudahan itu air jadi barokah. Ya. Nah ini perlu kita gunakan di tempat kita. Jangankan khatam Quran, jangankan 30 juz, baca Yasin satu surat itu insya Allah barokah. Seorang profesor dari Jepang pernah meneliti air yang dibacakan kalimat-kalimat yang positif itu molekul-molekul itu indah, ya, membentuk bunga, ya, indah pilihannya. Tapi air yang dibacakan kalimat-kalimat yang tidak positif itu seperti tidak enak pilihannya. Apalagi dibacakan Quran, insya Allah airnya barokah. Kalau diminum, insya Allah jadi obat. Amin ya Allah. Kalau dibuat mandi, mudah-mudahan luntur semua penyakit, penyakit negatif luntur semua. Kalau bapak-bapak punya kebun, dipakai buat nyiram, mudah-mudahan kebunnya apa? Segar, bagus pakainya. Kenapa bisa begitu? Ya kita kan minta sama Allah, ya Allah, ini aja sudah saya bacakan Quran ini, mohon berkahnya. Oh ternyata kita Pokoknya satu doa, Oke, lanjut. Kalau ayat yang dibacakan Quran itu, misalkan buat apa lagi? Pak Ibu misalkan biar kelihatannya ganteng terus. Diusap wajah. Ya, tambah-tambah. ya tergantung niat ya. Air Zam-Zam, air Zam-Zam itu air yang diberkahi. Nomor 1 gak ada lagi, gak ada yang lahir dari Zam-Zam. Ya, jadi air Zam-Zam itu tergantung doa kita. Doanya apa sebelum minum? Maka itu yang dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Entah baca Quran sendiri, entah baca Quran bareng-bareng, gitu ya. Kalau bawa air kecil, ya, dan di depan dibuka airnya, tutup lagi, gitu ya. Insya Allah ada keberkahan. Insya Allah. Kalau di pesantren-pesantren Quran itu sudah membudaya kalau ada tasbih Quran 30 juz, gitu ya. Bahkan warga-warga sekitar itu udah paham keutamaan air doa itu. Ya, ada yang nyimpen galon, ada yang nyimpen 1 dus, gitu ya, 1 dus botol air mineral dibuka semua. Bahkan di kantin pesantren itu ada namanya air tahfidz. Jadi air kalau belum dibaca Quran itu airnya air biasa, air ori, gitu ya. Tapi kalau sudah air tahfidz biasanya harganya agak naik tuh, ya, karena sudah didoain. Lagi-lagi tergantung kepada keyakinan. Yakin nggak? Insya Allah yakin. Karena yang dibacakan Al-Quran, bukan mantra-mantra nggak jelas yang nggak ada artinya, yang nggak ada maknanya. Insya Allah itu menjadi wasilah ruqyah mandiri. Karena Quran itu fungsinya banyak. Selain huda, selain petunjuk, Quran juga mau'izah, pelajaran. Banyak ilmu di dalamnya. Quran juga syifa. Apa syifa? Obat. Jadi kalau misalkan meriang, gitu ya, jangan ke dokter dulu. Ambil air segelas, bacain itu Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Yuk, bismillah, insyaallah. Hilang. Ya, hilang insyaallah demamnya. Insya Allah. Terus Quran juga rahmat. Salah satu fungsi atau manfaat keisiman Quran itu rahmat. Quran itu apa? Rahmat. Bukan rahmat. Rahmat. Ya, rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita baru mempelajari Quran, maka Allah kasih rahmat. Jangankan baca jemaah sekalian, jangankan hatam jemaah sekalian, mendengarkan saja dikasih rahmat. Tasmi itu apa sih tasmi? Mendengarkan. Tasmi itu ada orang baca nih satu surat, kita dengerin, kita simak. Itu mendengarkan saja. Kata Allah apa? Wa idza quri'al Qur'an, terus baca. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya apa saudara berani? Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka diamlah dan dengarkan. Oke. Jadi ketika dibacakan Quran, dia enggak dengarkan. Kan hakikat tasmi kan itu, betul kan? Tasmi Quran di pondok-pondok tahfidz, di pondok-pondok Quran, di pondok
mendengarkan dan diam. Makanya kalau ada yang baca Quran, kalau kita memang belum bisa baca, mendingan diam. Diamnya aja dikasih rahmat. Insyaallah. Masya Allah. Jadi Quran ini full rahmat, full kasih sayang. Dengan catatan tumbuhkan rasa cinta kita kepada Quran. Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Amin. Kalau kita sudah bersahabat dengan Quran, apa kata Rasul? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, untuk para sahabatnya. Nah ini sahabatnya. Tuh sahabatnya banyak banget. Ini belum seberapa ini, satu RW belum kumpul semua RW. Satu RW ada berapa kakak Pak? Banyak ya? Ya, ini belum ngumpul semua. Kalau ngumpul semua penuh ini. Penuh. Makanya kalau ada yang bilang ini sedikit, bukan jamaah yang sedikit, masjidnya yang terlalu luas. Ya, coba kalau masjidnya agak luas ini penuh Pak. Jadi udah banyak banget, alhamdulillah. Insya Allah nanti pelan-pelan satu RW memenuhi Baitul Rahim untuk mengikuti khataman Quran. Insya Allah. Setiap bulan kita akan khatam Quran ya Bapak. Insya Allah. Kalau satu bulan satu kali khatam, selama 2025 berarti 12 kali khatam. Makanya kalau bisa nih Pak, kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada usul syar'i, sholatnya di sini, ya. Kalau sholat di luar mungkin kita agak berat baca Quran, saya saranin sholat di sini. Kalau sholat di sini ada temannya baca Quran. Kalau ada temannya biasanya kita semangat, betul-betul. Tapi kalau sendiri, aduh, ada kerjaan nih, buru-buru nih, nanti aja dibacanya. Katanya nanti, ternyata nanti juga nggak baca juga, ya. Jadi lupa sampai tidur malah nggak baca bisa. Maka kalau di sini ada temannya, yang namanya ada temannya, yang harusnya kita kerja, kalau yang langsung pulang, ketahan dulu, jadi ngaji. Istilahnya tersesat di jalan yang benar, ya. Gitu. Ibarat kita ke kuburan sendirian, takut, iseng, ngapain sendirian ke kuburan, ya. Tapi kalau ke kuburannya bareng-bareng, nggak ada rasa takut, berani aja gitu. Termasuk dalam hal menjalankan kebaikan, kalau sendiri berat, yuk bareng-bareng dengan cara gabung di Masjid Baitul Rahim. Insyaallah. Baik, itu saja mungkin tanpa panjang malamnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memotivasi dan menambah semangat kita untuk selalu berinteraksi dengan Quran. Jadi kesimpulannya adalah setiap kalimat yang kita baca mengandung 10 kebaikan. Maka semangatlah terus, dan banyak sekali keistimewaan Quran yang lainnya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak baca Quran. Sekarang kita akan membaca doa Al-Quran. Boleh Qurannya? Oke, ada doanya? Oke, ada. Sifatnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruh serta hidupnya masing-masing. Agar ahli kubur kita bisa mendapatkan pahala kebaikan dari kegiatan khatam Quran ini. Sebut ibunya, bapaknya, neneknya yang sudah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum wa quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum wa quburahum hufratan min hufarin ni'am. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma la
النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم